Kamu sekali lagi dalam kekekalan kau mulia. Amin. Dalam kekekalan, yes, kau mulia. Puji Bapa Yahweh, kita akan buka kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, 3. Ayat-ayat yang sangat biasa sudah kita dengar. Kita membaca kembali dan kembali ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan bersama-sama baca ketiga ayat ini. Supaya terjemahannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di capture depan ya. Kita akan baca bersama 1 sampai 3. 3, 4. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia memeditasikan Torahnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya. Dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita sudah baca ayat-ayat ini. Mungkin kalau kita mau beri judul ya, judulnya kebahagiaan dan keberhasilan ya. Saya percaya semua orang mau hidup bahagia dengan keberhasilan ya. Dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan adalah ya dan amin ya. Ya dan amin, itu pasti terjadi apabila kita percaya, kita taat, dan kita setia untuk berjalan di dalam kebenarannya ya. Saudara, kalau kita tanya, boleh dikatakan semua orang lah ya, kalau ditanya kamu mau bahagia, ya pasti mau lah. Ya pasti mau ya. Semua orang pasti mau berbahagia. Kalau ditanya pasti mau berhasil, ya pasti mau berhasil dalam segala hal. Karena saya percaya inilah bagian daripada kehidupan yang sesungguhnya Tuhan janjikan ya. Tuhan janjikan dan Tuhan tidak pernah bohong. Ya. Tuhan tidak pernah berbohong. Yang dia janjikan pasti terjadi asal kita percaya dan melakukannya dengan taat dan setia ya. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang tidak satu berjalan, kalau saudara perhatikan ya, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Pertama jalan, terus berdiri, terus duduk. Ya. Orang fasik, kalau saya lihat dari beberapa terjemahan ya, itu bisa dikatakan adalah orang yang jahat, ya, atau orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bilang jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, artinya kita diperintahkan oleh Tuhan jangan ikut. Karena orang yang mempunyai karakter jahat tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ya, nggak mungkin. Awalnya memang baik, tetapi lama-lama akan terlihat ketidakbaikannya, ya. Sehingga awalnya memang kelihatannya lurus, kelihatannya benar, ya.
Kata firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal ke-14 ayat ke-12 dikatakan begini, ya. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Ini pasti bukan dari Tuhan. Ya. Ini bukan jalan dari Tuhan. Jalan daripada Tuhan tidak akan membawa kepada kematian, tetapi kepada kehidupan. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu kita melihat ada orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan larang. Artinya mengikuti nasihat orang-orang fasik. Ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan raja-raja, Daud adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, bahkan dia orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan berjanji melalui keturunannya lah Yesua akan lahir. Ya. Tetapi kita melihat di dalam perjalanan kehidupan, Daud punya anak yang melanjutkan pemerintahan. Ya. Daud dilanjutkan oleh Salomo. Ya. Tetapi di dalam perjalanan, ya, kita melihat, kalau tadi diulang lagi, ya kita kan pernah menyatakan oleh hikmat Tuhan, orang yang taat belum tentu setia. Tetapi orang yang setia pasti taat. Ya. Contoh si Salomo ini, ya. Dia mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dari Bapa Yahweh. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan berikan dia hikmat yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada orang yang seperti dia, hikmatnya. Sebelum dia tidak ada, sesudah dia tidak ada. Saudara bisa bayangkan itu, ya. Sebelum dia tidak ada orang seperti dia. Sesudah dia juga tidak ada yang seperti dia. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal ke-3, ya. Ayat ke-9 kita mulai, ya. Berikanlah, dia berdoa nih, berikanlah kepada hamba-Mu hati yang berpengertian untuk mengadili umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini, ya. Kemudian kita melihat selanjutnya. Perkataan itu baik di mata Tuhan bahwa Salomo telah meminta hal ini. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau meminta nyawa musuhmu, dan telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum. Perhatikan ayat 12. Lihatlah. Aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga, ayat ini perhatikan, ya. Sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tidak seorang pun akan bangkit seperti engkau. Luar biasa ini. Ya. Kalau kita mau membayangkan sedikit lah. Ya. Kalau dikatakan ini, kalau berdasarkan ayat ini, kalau kita mau menafsirkan, dia ini lebih pintar dari Einstein. Betul nggak? Dia lebih pintar dari orang yang menemukan bom atom. Dia lebih pintar dari orang-orang yang zaman-zaman ini menciptakan begitu banyak.
Jadi bisa dibayangkan luar biasanya orang ini. Juga sebelumnya luar biasa orang ini. Ya. Tetapi dengan perjalanan waktu ya kita melihat bahwa Raja Salomo sungguh giat beribadah. Dan dia orang yang pertama dipercayakan Tuhan untuk membangun bait suci. Ya, dia yang ngatur semua walaupun masukan-masukan banyak diberikan oleh bapaknya si Daud ya. Tapi dia yang membangun, dia yang mengatur semua berdasarkan nasihat bapaknya. Dan dia melakukan banyak hal yang luar biasa ya. Tetapi kita melihat di dalam kehidupan selanjutnya ya. Ini kan karakter manusia ya. Dia ini kan luar biasa orangnya. Ya. Kalau saudara baca kitab Kidung Puji-pujian, oh pujiannya untuk wanita luar biasa. Kalau saudara baca ya. Karena itu jangan heran di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 11. Kita lihat ayat ketiga. Mulai ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Dia mempunyai 700 istri, yaitu putri-putri raja dan 300 gondik. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. 1000 orang perempuan. Itu yang tercatat ya, yang gak tercatat gak tahu. Ya. Karena kita melihat di sini, 1 tahun aja cuma 365 hari. Ya, kalau 1000 istri, kalau gilirannya satu-satu, kecuali kalau gilirannya 10-10 ya gak apa-apa lah. Kalau gilirannya satu-satu, ya. Itu setiap orang mungkin setiap 3 tahun baru dapat giliran. Dan di sini kita melihat, ya, nggak heran karena dia mempunyai hikmat yang luar biasa sehingga memukau banyak perempuan. Ya perempuan kan senang dipuji kan. Akan bedanya perempuan sama laki-laki gitu. Ada bedanya. Laki-laki suka memuji, perempuan suka dipuji. Ya, laki-laki suka merayu, perempuan suka dirayu. Jadi apa sih hukumnya? MD atau apa ya? Enggak tahu lah. Pokoknya aktif dan pasif. Ya, merayu dan dirayu, membunuh dan dibunuh. Nah di sini kita melihat luar biasa si Salomo ini. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, ketika Salomo sudah menjadi tua, ya, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah lain. Hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, Milkom, dewa kejijikan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud bapaknya. Dia tetap ibadah, tetapi dia tidak setia. Kan dia tetap bakar korban. Tapi hatinya enggak setia. Bercabang. Ya. Nah, di sini kita melihat karena dosa Salomo. Tuhan tidak langsung hukum si siapa? Si Salomo. Kalau kita lengkap di ayat ke 34 kita lihat ya. Aku tidak akan mengambil seluruh kerajaan itu dari tangannya. Tetapi aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya karena hambaku Daud. Yang telah aku pilih karena dia menaati semua perintah dan ketetapanku. Kemudian, tetapi aku, perhatikan ayat ini. Aku akan mengambil kerajaan itu dari tangan anaknya. Ya, saudara perhatikan ya. Karena dosa orang tua, dosa leluhur, mungkin bukan kena di atas, tapi kena di bawah. Karena kan kitab Torah menyatakan, ya, dia akan membalas sampai kepada keturunan ketiga dan keempat.
Ya, kalau kita kan sudah baca keturunan ketiga keempat. Bapak, anak, cucu, cicit. Kita harus hitung dari bapaknya ya. Bapak, anak, cucu, cicit. Ini kalau nggak diputus, ya kembali lagi bapak, anak, cucu, cicit. Kalau nggak diputus ya bapak, cucu, anak, cicit. Bapak, anak, cucu, cicit. Terus, ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman, ya. Di dalam Ulangan pasal 5 kita coba lihat ayat ke-9 aja. Ulangan pasal ke-5 ayat 9. Jangan bersujud kepada mereka, jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak. Salomo anak-anaknya yang kena. Ya. Kemudian kepada generasi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau nggak diputus. Ya. Jadi saya sudah mengajarkan kepada saudara kalau kita melayani orang, itu dosa leluhur, putuskan. Dengan darah Adonai Yeshua. Kalau nggak putus ya terus itu. Ya. Dan kita pun kadang-kadang kan waktu kita membuat satu pengakuan di hadapan Bapak Yahweh, kadang-kadang kita lupa. Ya. Sehingga karena tidak diputus, maka kutukan itu akan terus mengalir. Sehingga harusnya hidup kita diberkati, tapi kok nggak diberkati ini? Kenapa? Masih ada tangan si jahat di sana. Karena itu saya ingatkan senantiasa, apabila engkau ingat sesuatu, doakan putus. Darah Yeshua berkuasa. Karena dia sudah menebus saudara dan saya. Dan Ruach HaKodes yang mengingatkan akan kita. Masih ada yang salah. Putus. Dikatakan oleh firman Tuhan, bukan Salomo yang kena, tapi anaknya. Ya, anak-anaknya yang kena. Dan kita melihat di dalam kitab Raja-Raja ini, ya, kalau kita baca lagi di dalam kitab Raja-Raja pasal 12 ya. Ayat sebenarnya kalau saudara baca, bagus dibaca semuanya ya. Semuanya. Karena anaknya Salomo ini yang bernama Rehabeam, ya. Kalau saudara baca nanti baca di rumah aja lah, banyak sekali soalnya. Ya. Rehabeam ini setelah Salomo mati, musuh-musuh Salomo mendatangi dia. Ya. Minta supaya beban-beban pajak, beban-beban lain yang diberikan oleh Salomo supaya dikurangi. Tapi kita melihat anaknya tidak mau dengar nasihat dari tua-tua yang menjadi penasehat Salomo. Kalau saudara baca nanti di 1 Raja 12, dibaca semua. Dia minta nasihat dari orang-orang yang seusia dia, yang muda-muda. Dan karena nasihat orang-orang muda ini yang dituruti, karena memang yang ada rencana Tuhan. Ya. Karena memang Tuhan mau pecahkan, kan dia bilang tadi kan, Salomo tetap berkuasa tetapi dari anakmu dipecah. Dan cara Tuhan ada bermacam-macam. Salah satunya Rehabeam menerima nasihat dari orang-orang muda sehingga dia tidak mengabulkan permintaan rakyat, akhirnya rakyat bubar. Mulai saat itu kerajaan terbelah. Kerajaan Yehuda, kerajaan Yesrael. Ingat David, Salomo, Rehabeam ini adalah dari suku Yehuda. Karena itu kita kenal kerajaan Yehuda, kerajaan Yesrael. Ya. Karena nasihat orang fasik, orang jahat kan ini. Tuhan bilang jangan ikuti nasihat orang fasik. Tetapi kita melihat bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi. Walaupun pada awalnya Salomo ikut jalan Tuhan. Pada awalnya dia taat dan setia.
Tetapi karena bojok rayu para istrinya, dia jadi lemah. Akhirnya dia mengikuti permintaan para istri. Dan hatinya dibelokkan oleh perempuan-perempuan ini. Istri-istrinya. Sehingga dia tidak sepenuh hati lagi kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tidak bisa dipermainkan. Ya, nah, di sini kita melihat bahwa orang sekaliber Salomo, kalau dia salah, out. Jangankan Salomo, orang sekaliber Musa, ya, kalau dipikir-pikir kesalahan Musa itu ya mungkin boleh dibilang nggak terlalu besar lah. Tuhan bilang, pertama dia bilang kan, pukul batu itu air mengalir, ya dia ikutin, dia pukul air mengalir. Tapi kali kedua Tuhan bilang ngomong sama batu itu. Dia lupa karena marah. Dia pukul. Ya, dia pukul batu itu. Tuhan bilang kamu tidak menghormati aku. Ya mungkin dia ingat dulu dia pukul kan. Pukul batu air keluar. Kali kedua ya karena emosi kan. Begitu banyak orang mendesak dia. Tuhan bilang ngomong. Dia pukul. Memang air keluar. Tapi di hadapan Tuhan kau tidak menghormati aku. Luar biasa. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau saudara dan saya mau berbahagia. Jangan ikuti nasihat orang fasik. Orang jahat. Bagaimana kita bisa membedakan orang jahat atau orang baik? Ya. Roh Bapa Yahweh yang ada di dalam saudara dan saya. Dia akan membimbing kita dan memberikan kita kepekaan. Selama kita berjalan bersama dia. Ya. Henoh, kita lihat Henoh ya. Henoh ini dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 5. Ayat ke 22 ya. Ayat ke 22. Setelah memperanakan Metusala, Henoh hidup. Perhatikan ayat ini ya. Henoh hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun dan dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Hidup bergaul. Coba kita lihat terjemahan King James deh. Ya. Enoch walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Beda kan? Berjalan bersama Bapa Yahweh. Berjalan bersama Elohim. Ya. Demikian juga Nuh. Nuh juga berjalan, tapi dalam terjemahan kita bergaul. Tapi berjalan dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa akrabnya Tuhan dengan Henoh dan dengan Nuh. Dan kita melihat setelah 300 tahun dia berjalan dengan Bapa Yahweh. Henoh diangkat, diraibkan. Demikian juga Nuh. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Nuh orang yang benar. Kita lihat ya, benar gak ya? Nuh orang yang benar. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke 6 ayat ke-9. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim.
Nuh, terjemahannya sebenarnya sama. Nuh hidup berjalan bersama Elohim. Perhatikan, Nuh orang yang benar. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang menyatakan istrinya benar, anak-anaknya benar, menantunya benar. Enggak ada. Enggak ada ayatnya. Artinya karena satu orang benar, seisi rumah diselamatkan. Ya, apa yang tertulis dalam Kisah Rasul-Rasul, ya, sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Nuh. Karena Nuh orang yang benar, istrinya, anak-anaknya, mantunya memperoleh kasih karunia. Artinya, kita kan punya beban untuk keluarga kita. Entahkah kita sendiri punya beban untuk istri atau untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang tua. Karena itu saya pernah berkata kepada saudara, doakan orang yang sedarah denganmu, yang masih ada hubungan darah dengan kita. Karena ayat ini, satu orang benar, janji Tuhan semua diselamatkan. Tapi kebenaran itu bukan kebenaran kita ya. Kebenaran itu kebenaran yang murni dari Tuhan. Jangan kebenaran kita itu seringkali tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sehingga saya percaya, ya. Kita lihat di dalam Yesaya 64 ya. Ayat ke-6. Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Jadi kebenaran kita itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau mungkin kita berkata dalam diri kita, oh saya sudah berdoa seperti yang disarankan oleh gembala. Tapi kok nggak terjadi apa-apa? Jangan salahkan Tuhan, koreksi diri kita. Karena kebenaran kita mungkin seperti kain yang najis ini. Ya, dalam terjemahan lain ya kain kotor. Ada LI enggak? Kita lihat LI ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Nah, di sini kita melihat bahwa jangan kita melihat bahwa kita ini sudah benar, belum tentu dalam pandangan Tuhan ya. Dalam pandangan, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 3 menyatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Nah, di sini kita melihat, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup berbahagia sebagaimana firman Tuhan, perhatikan jalanmu. Ya. Firman-Mu apa? Pelita bagi kakiku. Ya, Mazmur berapa? 119 ayat ke 105. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku, pada jalanku, jalan setapaknya. Firman itu yang menjadi terang. Dan kita harus minta bimbingan Roh Kudus karena dunia ini gelap.
Dan jalan setapak ini hanya bisa kita lihat kalau kita ada di dalam terangnya. Sehingga firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Dan kita tidak akan tersandung, tidak akan terjatuh. Tidak akan salah jalan. Ya. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan. Artinya dia itu adalah firman itu sendiri. Ya. Kita melihat di sini. Kita koreksi diri aja. Kita mau bahagia, apakah kita jalan sesuai kehendak Tuhan? Atau belum? Ya. Selama masih ada nafas di dalam kita, selama itu masih ada kesempatan. Ya. Walaupun orang bilang, oh ini orang berdosa, ya biarin aja. Memang tidak ada orang yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan itu buat kita, anggaplah itu sebagai peringatan buat kita untuk terus-menerus mengoreksi diri. Sehingga dengan demikian kita semakin hari semakin dimurnikan oleh firman Tuhan. Sehingga semua kefasikan, kejahatan yang masih terus mencoba mengikat, menguasai kita. Hari lepas hari dibuang. Fasik, orang jahat. Salah satu tanda orang fasik, kata firman Tuhan ya. Kalau dari dalam ayat ke-6 dari Mazmur 1 ini coba kita lihat dulu. Mazmur 1 ayat ke-6. Ayat ke-6. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik, jalan orang jahat akan binasa. Ya, kita bisa membayangkan, kita bisa melihat orang lain, kita bisa juga menilai diri sendiri. Ya, kita lihat tanda-tanda, salah satu tanda orang fasik ini. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam nggak mau bayar kembali. Ya, tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Ini salah satu tanda orang fasik. Ya, kami sih seringkali mengalami hal ini. Pinjam, wah waktu minjam luar biasa, manis lembut. Giliran diminta sesuai waktunya, nembak melulu, tar. Tapi ya kita tandai orang ini. Itu melupakan diri itu namanya. Ya. Tapi tandai. Ya bisa aja kita juga bisa minjem. Bisa aja kan. Mungkin minjam ke bank, lagi butuh pinjam. Tapi jangan sampai karakter ini ada. Kalau minjem ke bank memang ada sanksinya. Nggak bayar rumahmu disita. Apa harta kekayaanmu disita. Cuma kalau pinjam sama orang kan memang kadang-kadang nggak ada perjanjian. Berapa kali kami mengalami hal seperti ini. Karena waktu minta, waduh luar biasa manis lembut. Tapi setelah itu jatuh tempo. Seolah lupa. Ya, tandai orang seperti ini. Artinya kita harus berhati-hati. Nolong memang kewajiban kita. Tetapi kalau yang ditolong itu orang jahat. Tapi kita juga jangan bohong. Nah ini yang harus kita hati-hati. Ya. Jangan bilang, oh ini orang jahat mau pinjam. Wah saya nggak punya duit ya. Entar benar-benar nggak punya duit. Salah juga kan. Karena ngomong sendiri kan. Bilang aja saya nggak punya budget untuk kasih pinjam, ya, kan lebih fair gitu. Tapi kalau bilang saya nggak punya duit nih, benar-benar nggak punya duit, baru nangis-nangis sama Tuhan bilang kamu ngomong nggak punya duit,
Salah siapa? Hati-hati dengan mulut. Karena apa yang saudara dan saya katakan, ya, itu bisa berbalik kalau kita nggak hati-hati. Karena Matius 12 ayat 37 dikatakan begini. Atau 36, 37 ya. Matius 13 ayat 36, 37. 36, 37. Aku berkata kepadamu setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakan tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan dan atas perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Jadi pakai hikmat. Saya mengajarkan kepada kita semua, belajarlah hati-hati dengan kata-kata. Ya, jangan sampai salah ngomong. Kalau salah ngomong, berbalik kepada diri sendiri, baru kau nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan bilang ya salahmu sendiri. Ya, jadi hati-hati dalam berkata-kata. Ya, supaya hidup saudara dan saya tetap diberkati. Ya, dan dia berkata tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Ya, kita percaya kita dianugerahi Roh Kudus. Ya, Tuhan tidak mau kita berdosa. Dosa kecil, dosa besar ya sama dosa. Jangan kira dosa kecil itu nggak diperhitungkan, ya tetap diperhitungkan. Ya, ada orang-orang yang berdalih, oh saya berbohong ini nggak apa-apa kan ini buat kebaikan. Oh nggak bisa, mana bisa buat kebaikan? Ya nggak bisa. Ya bohong di hadapan Tuhan. Karena itu yang seperti tadi saya katakan, ya berbicaralah bijaksana. Kau bilang gak punya duit, padahal kau punya duit kan? Ya kan itu bohong. Itu celah. Setan masuk. Cak. Jangan beri celah. Jangan beri kesempatan kepada setan. Kau beri kesempatan kepada setan, setan langsung masuk. Ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-27. Efesus 4 ayat 27. Jangan memberi tempat kepada si setan. Jangan beri tempat. Celah sedikit artinya kalau kita bohong sedikit itu celah. Kalau itu terjadi, Roh Bapa Yahweh yang ada di dalam saudara dan saya dia akan ngomong, kamu bohong, kamu salah. Cepat minta ampun. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan nanti dah. Tuhan mungkin kita lagi jalan, Tuhan ingatkan kan. Nanti sampai di rumah. Kalau kau sampai rumah, kalau nggak sampai rumah, kau mati di jalan udah dosa, masuk neraka. Begitu diingatkan ya berdoa, Tuhan ampuni saya. Sehingga perlindungan kita ada dalam Tuhan. Kita ini memang manusia yang bisa kapan saja kalau kita lengah jatuh dalam dosa. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita, kau salah. Sehingga dengan demikian kita tetap menjaga kekudusan. Kalau kita berdosa, diingatkan, jangan tunggu lama-lama. Tetap berdoa dalam hati, Tuhan ampuni saya udah begini. Ketika kita minta ampun, 1 Yohanes 1 ayat 9, dia setia dan adil. Dia akan ampuni. Sehingga ada hubungan damai sejahtera antara kita dengan Tuhan. Tetapi setelah itu jangan tetap berdiri di situ. Ya, jangan tetap berdiri di kehidupan yang penuh dengan dosa. Kita harus pergi dari situ. Pisahkan dirimu. Pisah. Kalau dalam bahasa Ibrani sebenarnya dikatakan kados ya, kudus. Kados itu arti sebenarnya adalah dipisah. Ya. Dipisahkan dari yang tidak benar. Ya. Dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat ke-17.
2 Korintus 6 ayat 17. Oleh sebab itu keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka dan hendaklah kamu terpisah. Kudus. Ya. Dan itulah gunanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus habis kita. Dia tidak akan mengingatkan kita. Ya. Inilah yang salah satu yang digenapkan oleh Yeshua. Dikasih Roh Kudus yang menyertai kita sampai selamanya. Tetapi ada tertulis, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, kalau kita mendukakan Roh Kudus ya bahaya. Kita lihat di dalam Efesus pasal ke berapa itu? Pasal ke 4 ya. Kita baca mulai ayat 29, 30. Efesus 4, 29, 30. Janganlah keluar dari mulutmu setiap perkataan yang sia-sia. Perhatikan ya. Jangan ngomong sia-sia. Kiranya apa yang baik untuk penguatan bagi yang berkebutuhan agar dapat memberi anugerah bagi yang mendengarkan. Terus jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Elohim yang olehnya kamu telah dimeterai hingga hari penebusan. Ya. Karena itu belajar terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui pujian. Melalui penyembahan. Kita kan bisa memuji Tuhan. Ketika engkau sendiri ya puji Tuhan aja. Muliakan Tuhan. Ingat, ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, kata Mazmur 22 ayat 4, hadirat Tuhan hadir. Dan ini yang kita pelajari dari kitab Samuel. Ketika Saul kemasukan, Daud nyanyi. Karena menyanyi pujian, setan lari. Ya. Demikian juga ketika kita dalam keadaan mungkin lagi gak enak, lagi susah, lagi sedih, nyanyi. Daud kalau saudara pelajari kita Mazmur, dia dalam ketakutan, dia dalam kesedihan, dia nyanyi. Bahkan dia pura-pura gila pun dia nyanyi. Dia berusaha menarik hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah yang dapat memulihkan dia. Karena itu kalau Tuhan bilang jangan tetap berdiri dalam jalan yang sudah diingatkan oleh Roh Kudus, kau salah. Keluar. Ya. Kita harus keluar. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh sekarang kan banyak. Ngoceh aja, ngejek terus. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mencemooh, cepat atau lambat kita akan terpengaruh. Seperti yang contoh seringkali saya berikan. Engkau jualan ikan asin, cepat atau lambat tubuhmu bau ikan asin. Kalau nggak percaya kau pergi ke pasar-pasar. Ya, pasar-pasar. Masuk ke ini aja udah bau ikan asin. Semua badannya bau ikan asin. Demikian juga apabila kita hidup bergaul dengan pencemooh. Cepat pisahkan dirimu. Sehingga di ayat berapa 29 tadi, jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Meleter. Ngoceh terus ke sana kemari. Kalau mau ngomong, ngomong tentang firman. Kalau kita ngomong tentang firman, Ruach HaKodes yang akan mengatur mulut kita sehingga kita berani memberitakan firman. Ya. Orang beritakan firman, orang yang pintar ngomong, saya dulu punya orang, itu saya kerja di laut. Ada temannya, wah pintar sekali ngomong. Kalau cerita orang bisa bengong. Dia mau khotbah. Waktu dia khotbah udah melenceng kemana-mana. Orang yang pintar ngomong belum tentu dia bisa khotbah. Karena khotbah itu bukan sembarangan. Karena yang diberitakan adalah firman. Ya. Jadi yang diajarkan oleh Tuhan apabila kita mau hidup kita bahagia. Awasi jalan hidup kita. Ya, awasi jangan sampai kita berjalan menurut nasihat-nasihat orang yang jahat. Awasi diri kita apa kita sudah berdiri di jalan yang benar atau belum.
Karena Yeshua itulah satu-satunya jalan. Awasi diri kita apabila kita ada di suatu tempat. Lihat sekeliling di dalam kumpulan apa kita berada. Ya. Harus berhati-hati. Itu kan tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Tetapi saya percaya apabila kita mengikuti nasihat apa yang difirmankan, hidup kita pasti berbahagia. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman, kalau kita mau berhasil, dikatakan dalam ayat kedua dari Mazmur pasal 1 ini, kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Dan kita baca ya, Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Nah ini ayat ini saya nggak begitu suka nih. Dia merenungkan Torahnya siang malam. Kita cek di King James lah. Ya, King James. But his delight is in the law, ya, of the Lord. And in his law do he meditate. Meditasi. Meditasi sama merenung itu beda. Ya. Orang kalau dia seperti orang yoga ya, orang-orang. Dulu saya lama di Myanmar, jadi tahulah ada kalau orang Buddha ya. Buddha itu dibilang saya mau meditasi. Kalau meditasi terus saya tanya, kamu meditasi mikirin apa? Saya iseng-iseng nanya. Kamu mikirin apa? Mikirin inilah sesuatu. Apa yang you pikirin? Karena mereka bingung juga. Tapi karena itu kewajiban agamanya dia meditasi. Artinya dia pusatkan pada suatu hal, dia yakinkan oleh suatu hal. Tuhan mau kita memeditasikan firman-Nya siang dan malam. 24 hours. 7 days, 24 hours a week. 7 hari seminggu, 1 hari 24 jam. Hidup memeditasikan firman Tuhan. Ya kita mengucap syukur. Belakangnya di mana-mana khususnya para penyembah Yahweh ya kita mengucap syukur. Mereka percaya inilah masa pemulihan. Kalau saudara baca tadi ini Torah ya. Ya Torah. Manusia kembali kepada Torah. Ya Torah. Torah itu aturan ketetapan perintah Tuhan khususnya dalam 5 buku yang pertama. 1 bagus, kembali kepada Yahweh. Ya. Minggu lalu kita masuk ya diingatkan kepada perempuan-perempuan kan. Pakailah pakaian yang benar. Karena firman Tuhan bilang suatu kekejian apabila perempuan pakailah pakaian laki-laki, laki-laki pakai pakaian perempuan. Tapi kan saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa beritahu firman. Karena kita memeditasikan firman ya tergantung mau lakukan apa enggak. Ya, mau lakukan apa enggak. Kalau mau, ya puji Bapak Yahweh, itu bagian daripada pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, kita juga sudah masuk pemulihan. Tidak ada perempuan yang jadi imam. Tidak ada. Ya. Imam itu di tempat ibadah ya. Kalau kau yang mimpin ibadah mungkin di persekutuan-persekutuan di mana nggak ada gembalanya ya silakan. Ya, karena imam itu yang memberkati. Kan seperti berkat yang senantiasa kita lakukan. Kita lihat bilangan pasal 6 ya. Kita baca mulai ayat 22 lah kali ya. Bilangan pasal 6 ayat 22 kita lihat. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan mengatakan, berbicaralah Harun kepada Harun dan anak-anaknya. Anak-anaknya semua laki-laki. Ya. Dengan mengatakan beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka Yahweh memberkati dan seterusnya.
Tidak ada imam perempuan yang memberkati, tidak boleh. Ayat ini. Ya. Apakah semua orang mau melakukan pemulihan ini? Ya terserah masing-masing. Ya. Jangan hanya memulihkan, oh nama Yahweh kita sudah pulihkan. Kalau yang lain kau tidak pulihkan, ada tertulis, kita sudah bacakan, satu kau langgar, semua kau gagal. Ya. Oh saya punya urapan, ya seperti lagu tadi kan. Aku bernubuat, aku mengusir setan dan sebagainya. Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Gak kenal. Apa mau digituin? Nah itu kan tergantung pribadi lepas pribadi. Ya, kita menghormati pelayan-pelayan perempuan yang mau melayani. Tapi tempatkanlah dirimu sesuai dengan aturan Tuhan. Miriam itu nabiah. Tapi dia nggak boleh mempersembahkan korban. Nggak boleh. Hah? Deborah itu nabiah. Nggak boleh dia. Nggak boleh. Ya. Termasuk Paulus. Paulus itu rasul atau juga mungkin rabi atau ya kita kenal sebagai rasul. Tapi dia nggak boleh bakar korban karena dia bukan keturunan Lewi. Dia keturunan Benyamin. Nah di sini kita melihat, ayo mari kita pulihkan. Karena itu sampai sekarang saya baca di satu media. Bangsa Israel masih mencari. Keturunan Lewi banyak. Tapi yang mana keturunan Lewi dari silsilah Harun. Nah ini yang sulit. Mereka sedang cari DNA-nya mana yang persis. Kalau bukan keturunan Harun gak bisa. Walaupun Harun itu keturunan Lewi ya. Dan hanya keturunan dari Harun ini yang boleh menjadi imam besar. Yang lain-lain yang orang-orang Lewi lain itu boleh ngurus. Ya, di dalam ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Setelah anak-anak Harun beresin semua peralatan-peralatan, baik kandil, semua dalam ruang kudus semua ditutup semua sama anak-anak Harun, baru orang Lewi yang lainnya ngangkut. Nggak boleh dia lihat, nggak boleh. Itu perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau ada kadang-kadang cerita-cerita, oh ditemukan ini nggak bisa. Tuhan itu tidak mau firman-Nya dilanggar. Ya. Nah kalau saudara baca kitab suci, kitab bait suci boleh dijarah, tapi tidak pernah disebutkan tabut bait suci diambil, tidak ada. Tapi semua peralatannya diambil. Ingat. Salomo itu hikmatnya luar biasa. Bahkan dia dalam doanya, kalau umatmu berdosa sehingga mereka dijarah. Artinya dia sudah ada pandangan. Kalau nanti umat Israel dijajah. Dia sudah bayang ini bait suci gimana nih. Ini peralatan khususnya tabut ini bagaimana. Sehingga sampai sekarang kan banyak orang bahwa tabut itu belum ditemukan. Walaupun kita percaya bahwa tabut itu sudah ditemukan. Tapi kan sampai sekarang gak ada fotonya. Kenapa gak ada foto? Karena tidak ada boleh orang yang lihat. Kecuali keturunan Harun. Itu kan perintah. Tuhan sanggup memproteksi apa yang dia katakan. Ya, nah itu bagian dari Torah. Apalagi banyak perempuan sih. Dalam Torah ini kenapa? Nggak tahu. Mungkin karena perempuan lah yang jatuh dalam dosa. Kita lihat Ulangan 15. Ayat ke 16 dan 17. Akan terjadi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau pergi meninggalkanmu karena dia mengasihimu dan keluargamu.
Sebab baik keadaannya bersamamu. Perhatikan ayat 17 ya. Engkau harus mengambil sebuah penusuk. Engkau harus menindiknya pada telinganya dan pada pintu. Dia akan menjadi budakmu selama-lamanya. Demikian juga engkau harus melakukannya kepada wanita pelayanmu. Ya, biasanya anak perempuan kalau lahir di rumah sakit, dia nanyakan sama ibunya, saya tindik nggak? Betul nggak? Tindik. Tindik melambangkan perbudakan. Ya, kalau ditindik artinya budak seumur hidup. Berdasarkan ayat ini. Ya. Nah, kita belajar. Ya bukan nggak boleh pakai anting. Boleh aja. Tapi jangan yang ditindik. Yang dicepit. Hah? Nah, itu kan. Kita ikuti apa yang tertulis saja. Kita ikuti apa yang tertulis. Ya. Kita harus sangat berhati-hati. Ya, karena ada firman Tuhan bilang jangan menjarah tubuhmu. Merajah tubuhmu. Nah itu harus hati-hati. Ya. Ya kita harus coba. Ya kita kan belajar. Jangan hanya namanya dipulihkan. Tapi yang lain. Kita belajar memulihkan. Ya. Dulu waktu saya kerja di laut ya. Ada seorang teman yang bersaksi, ya bersaksi. Dikatakan begini, ada saya punya teman, ya, seorang teman yang pergi ibadah, ibu-ibu, pergi ibadah, kayak toko emas berjalan, kemudian dia dirampok. Dirampok, dia kecewa. Dia kecewa menurut teman ini. Dia bilang, saya mau ibadah loh. Kok bisa dirampok? Wah. Kan logikanya kan saya mau ibadah kok dirampok. Berarti Tuhan gak jaga saya dong. Seolah-olah mau menyalahkan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal ke 3, mulai ayat 3 lah kita baca. 1 Petrus 3 ayat 3. Kamu yang dananya bukan secara lahiriah dengan kepang-kepang rambut, dengan perhiasan emas atau pakaian mewah. Melainkan manusia batinnya yang tersembunyi dalam ketidakbinasaan, yaitu roh yang lemah lembut, tenang, sangat berharga di hadapan Elohim. Artinya, ya, pakailah pakaian sederhana. Kalau mau pakai emas ya jangan yang nyolok-nyolok. Apalagi emas yang kuning-kuning kan. Kalau emas yang putih mungkin masih beli mendingan lah. Tapi kalau kuning-kuning, waduh, sekarang harga emas berapa 1 gram? 1 juta lebih kan. Pernah kejadian beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa sana. Seorang ibu dirampok. Ibunya bilang, saya nggak punya apa-apa. Ya memang nggak ada emas ini. Sambil ngomong, giginya gigi emas. Gigi emas dicabut. Dicabut sama penjahat. Ya penjahat kan gak mikir, yang penting emas. Gigi. Saudara bisa bayangkan sakitnya gimana. Udah sakit, diambil lagi emas. Artinya kita minta hikmat. Pernah beberapa waktu yang lalu pun, kan kalau di pesta gak apa-apa. Pernah satu kejadian ada pesta perkawinan saya nggak salah. Wah kan emas kemana-mana. Dirampok. Semua dipretelin. Salah siapa? Kau salahkan Tuhan nggak bisa. Artinya haraplah bijak memakainya. Kalau nggak perlu ya buat apa lah. Ya. Karena kejahatan di mana-mana. Kita harus hikmat, minta hikmat Tuhan. Nah, kita sedang belajar untuk memulihkan apa yang Tuhan kehendaki. Berulang-ulang kali kan kita sudah baca Ulangan 17 ayat 18, 19 dan 20. Mari kita pelajari, kita
Meditasi. Supaya hidup saudara dan saya, apabila kita melakukan firman, dia akan buat kita berhasil. Itu pasti. Tetapi kalau kita melawan Tuhan, resikonya besar. Saya hanya sebagai pelayan Tuhan, saya kan hanya menyampaikan. Ya, ayo coba. Istri saya kan juga perempuan, dia juga terapkan. Cuma kan saya nggak bisa paksa. Bisa kelihatan kan? Ya paling cincin kawin. Tapi kan ada juga cincin kawin yang karena udah gemuk kan susah dilepas. Namanya penjahat, dia potong. Banyak kejadian, dia potong tangannya. Dia bukan sayang sama tangannya, dia cari emasnya. Dia potong, gigi aja diambil, apalagi di tangan lebih gampang, ceprok, enteng bawanya. Karena itu mari, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Tuhan mau kita hidup bahagia, Tuhan mau kita hidup berhasil. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita mau melakukan firman Tuhan dengan taat, setia dan benar. Benar ini dalam arti kata benar sesuai pandangan Tuhan. Bukan benar karena kebenaran kita. Karena sesuai dengan ayat tadi, kebenaran kita adalah seperti kain yang kotor. Artinya semua tergantung daripada pribadi lepas pribadi kita. Karena itu mari dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus kita percaya. Apa yang Tuhan janjikan, kebahagiaan dan keberhasilan pasti menjadi bagian hidup kita. Haleluya, amin.